Perkenalkan, nama saya Rika Amelia Purba. Saya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi. Jadi, di sini saya ingin membahas tentang hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Tapi, sebelumnya jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kepailitan. Sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari kepailitan itu sendiri apa sih? Jadi, kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, bahwa kepailitan itu adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, di mana pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Syarat-syarat untuk dinyatakan pailit yaitu apabila seorang debitor memiliki minimal 2 atau lebih kreditor, di mana debitor itu sendiri tidak mampu membayar lunas sedikitnya satu hutang dan hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dan juga syarat untuk menyatakan pailit ini harus melalui putusan pengadilan. Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit yaitu terdiri dari orang di sini bisa badan pribadi ataupun badan hukum. Nah, apabila debitornya adalah bank, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, apabila debitornya adalah perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan lain-lain, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, maka pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau yang biasa disingkat dengan BAPEPAM. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, maka permohonan harus melalui persetujuan suami ataupun istrinya. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan yaitu ada dari debitor itu sendiri, seorang kreditor atau lebih, Bank Indonesia apabila debitornya adalah bank, ada juga jaksa penuntut umum, Badan Pengawas Pasar Modal apabila debitornya adalah perusahaan efek, lembaga clearing dan penjaminan, ada juga Menteri Keuangan apabila debitornya adalah perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara atau yang biasa disingkat dengan BUMN. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang kepailitan. Sekarang kita membahas tentang PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran hutang. Sebenarnya PKPU itu apa sih dan apa juga dasar hukumnya? Nah, jadi PKPU itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Di undang-undang ini nggak memberikan definisi dari PKPU itu sendiri. Di undang-undang ini PKPU itu adalah kesempatan yang diberikan kepada debitor untuk melunasi hutang-hutangnya secara sebagian ataupun seluruhnya kepada kreditor. PKPU terdiri dari dua jenis, yaitu PKPU sementara dan PKPU tetap. PKPU sementara adalah PKPU yang penetapannya dilakukan sebelum sidang dimulai dan sudah dikabulkan oleh pengadilan. PKPU tetap adalah PKPU yang penetapannya dilakukan setelah sidang dan sudah melalui persetujuan para kreditor. Pihak-pihak dalam PKPU yaitu terdiri dari debitor, kreditor, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, Menteri Keuangan, Hakim Pengawas, pengurus, panitia kreditor, dan juga ahli. Nah, siapa aja sih yang bisa melakukan pengajuan kewajiban pembayaran hutang? Nah, ternyata bukan hanya debitor saja. Kreditor juga bisa. Kreditor dalam hal ini yaitu membantu debitor dalam bentuk menawarkan supaya debitor tidak merasa kesulitan ataupun tidak langsung dinyatakan pailit. Jadi debitor bisa mengajukan penawaran kewajiban pembayaran hutang. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang diajukan ke pengadilan dan juga harus ditandatangani oleh pemohon dan juga advokatnya. Prosedur pengajuan PKPU. Yang pertama adanya permohonan. Permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitor. Dalam hal pemohonnya adalah kreditor, maka pengadilan wajib memanggil kreditor melalui jurusita dengan surat kilat paling lambat 7 hari sebelum hari sidang.
Dalam hal pemohon adalah debitur, maka pengajuan PKPU harus disertai dengan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, jumlah hutang debitur, dan alat bukti secukupnya. Yang kedua yaitu surat permohonan. Dalam surat permohonan ini harus melampirkan yang pertama, tempat dan tanggal permohonan. Yang kedua, alamat pengadilan niaga yang berwenang. Yang ketiga, identitas pemohon dan advokatnya. Terakhir yaitu adanya tanda tangan debitur dan advokatnya. Yang ketiga yaitu pemeriksaan. Apabila permohonan PKPU dan kepailitan diperiksa secara bersamaan, maka permohonan PKPU haruslah diperiksa terlebih dahulu. Berakhirnya PKPU, yaitu yang pertama atas permintaan hakim pengawas, yang kedua atas permintaan satu atau lebih kreditor, yang ketiga atas prakarsa pengadilan niaga. Itulah tadi penjelasan tentang hukum kepailitan dan PKPU dari saya. Di sini saya juga masih belajar, jadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Saran dan kritik sangat saya harapkan. Sekian dan terima kasih.